Kalau seandainya laki-laki berpoligami, dia punya 2 istri, 3 istri, 4 istri misalnya maksimal 4, lalu maaf, dia berhubungan biologis dengan setiap istrinya, lalu hamil misalnya. Jelas ayahnya, siapa ayahnya anak-anak dari semua istri? Jelas, si fulan, kembali ke satu nasab. Tapi kalau perempuan punya 4 suami misalnya, semua tuangkan sperma, siapa ayahnya? Hah? Bingung juga ya. Iya, siapa ayahnya? Baik, malam ini masalah poligami ya. Tadi yang pertama potongannya? Yang pertama ini masalah istri boleh juga atau enggak punya. Kenapa istri tidak boleh poliandri? Kan kalau laki-laki lebih dari 1 istri namanya poligami. Kalau perempuan lebih dari 1 suami, poliandri. Kenapa poliandri nggak boleh dalam Islam? Poligami boleh. Alasannya, karena memang yang pertama ya, pemberi syariat. Allah Subhanahu wa taala menentukan itu. Memang Allah yang menentukan laki-laki boleh poligami dan dibatasi maksimal 4 ya bagi bukan selain Nabi ya. Kemudian perempuan hanya boleh monogami, hanya boleh 1 suami. Itu tentu syariat Allah SWT. Dan tugas kita dalam Al-Quran dikatakan maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak orang yang mengaku sebagai mukmin laki-laki dan mukminah perempuan kalau Allah dan Rasulnya menentukan sebuah hukum mereka masih punya pilihan yang lain. Itu dulu poin. Poin yang kedua, kalau seandainya laki-laki berpoligami, dia punya 2 istri, 3 istri, 4 istri misalnya maksimal 4, lalu maaf, dia berhubungan biologis dengan setiap istrinya, lalu hamil misalnya. Jelas ayahnya, siapa ayahnya anak-anak dari semua istri? Jelas, si fulan, kembali ke satu nasab. Tapi kalau perempuan punya 4 suami misalnya, semua tuangkan sperma, siapa ayahnya? Hah? Bingung juga ya. Iya, siapa ayahnya? Makanya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dilarang keras menumpahkan sperma di atas sperma saudaranya muslim. Kenapa ada masa iddah? Perempuan kalau diceraikan 3 kali masa suci supaya memastikan rahimnya tidak ada tertinggal sperma mantan suaminya. Jangan sampai dia hamil, karena kalau hamil harus setelah melahirkan baru boleh berhubungan biologis sama suami baru. Nanti dia menikah setelah selesai masa iddahnya. Iddahnya orang hamil sampai dia melahirkan. Kalau itu masih bulan pertama, berarti 9 bulan ke depan setelah melahirkan, setelah masa nifas pun baru dia menikah dengan laki-laki baru. Karena tidak bolehnya tumpah sperma di atas sperma. Lebih dalam daripada itu, ulama membahas tentang bagaimana hukumnya kalau seorang laki-laki yang menghamili seorang wanita di luar nikah, terjadi zina. Hamillah si perempuan ini. Tahu nggak pendapat jumhur ulama? Tidak boleh perempuan ini menikah sampai dia melahirkan. Walaupun sama laki-laki yang telah menghamili dia. Sampai dia melahirkan dulu. Karena dianggap sperma awal yang tertumpah walaupun dari orang yang sama haram. Nanti kalau dia nikah, sperma halal yang dituangkan. Coba, padahal pemilik spermanya sama. Kan itu. Walaupun boleh menikah antara si yang penghamili kepada perempuan yang dihamilinya gitu kan. Tapi ada anjuran ulama ini tetap dilakukan setelah melahirkan. Itu saking itu ada pendapat seperti itu ya. Saking menjaganya tentang masalah garis keturunan seperti itu. Kan gitu. Jadi hikmah-hikmah syar'i itu ada teman-teman sekalian. Juga dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini tentu dengan hikmah. Allah lebih tahu. Allah memberikan potensi pada laki-laki. Allah membuat laki-laki itu punya tugas berjihad, perang. Kemudian dia cari nafkah, dia mengantar jenazah di luar rumah. Ini kan banyak interaksi dengan alam luar. Maka supaya tidak kena fitnah, terbuka pintu poligami oleh mereka. Dia sering safar ke sana, sering safar ke sini, kan gitu. Atau mungkin istrinya mandul, nggak bisa punya anak. Atau mungkin ya kena penyakit atau dan segala macam itu banyak hal. Maka daripada berzina dia akan poligami kan begitu. Jadi ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa perempuan tidak boleh karena hikmah-hikmah tadi. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengangkalkan dalam Al-Qur'an wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibun maktasabu wal nisa'i nasibun maktasabu was'alullaha min fadli. Al-ayah artinya janganlah kalian saling cemburu satu sama yang lain, laki-laki sama perempuan, terhadap apa yang Allah berikan satu sama yang lain. Gak boleh kita laki-laki cemburu, kok perempuan bisa hamil, kita gak bisa. Ya? Akhirnya kena cemburu paksa,
ubah kelamin segala macam. Padahal nggak bakal mungkin. Biar dia operasi kelamin nggak mungkin dia hamil. Sudah begitu strukturnya, anatomi tubuhnya nggak bisa gitu. Kemudian juga sama menyusui. Nah sama perempuan juga nggak usah cemburu laki-laki. Kenapa dia bisa poligami? Kenapa dia harus cari nafkah? Kenapa dia harus berjihad? Gitu kan? Waktu Aisyah bertanya mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat jihad itu ibadah yang sangat besar pahalanya. Apakah kami wanita boleh berjihad? Kata Nabi SAW, kalian berjihad dengan jihad yang tidak ada pertumpahan darah, haji dan umroh. Dimudahkan. Gak usah ikut berperang, gitu kan? Ada tugasnya masing-masing. Lalu Allah mengatakan, laki-laki punya bagian dan tugas yang sudah kami berikan, perempuan juga kami berikan seperti itu. Karena kalau kita mau kembangkan ini terlalu jauh. Perempuan ada haid tiap bulan enggak? Ada haid. Umumnya 6 sampai 7 hari normalnya. Ya, penelitian ilmiahnya begitu. Jadi kalau dalam 1 bulan ada laki-laki ada perempuan, si perempuan ini haid 1 minggu misalnya anggaplah setiap akhir bulan. Berarti dalam 1 bulan laki-laki full 30 hari sholat, perempuan hanya 3 minggu sholatnya. Kalau diakumulasi 70 tahun dua-duanya, laki-laki sholat 70 tahun, selain umur baliknya yang 15 tahun misalnya, anggap umurnya 85 tahun. 70 tahun dia sholat, si perempuan juga 70 tahun sholat. Perempuan dikurangi sepertiganya itu. Tapi tidak mengurangi di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala untuk mendapat pahala besar atau derajat di surga. Allah sudah membagi dengan kemahaadilannya. Kan begitu. Jadi enggak usah masuk kerana itu. Perlu belajar tentunya ya, perlu bertanya dalam pengajian, baca buku-buku. Tapi ingat teman-teman, kalau kita belajar untuk memahaminya, bukan untuk memprotes hukum Allah. Karena bahasa kenapa ini jadi masalah kalau antum buka dalam agama ini. Apalagi masuk kerana keputusan Allah SWT. Kenapa Allah mengizinkan laki-laki poligami, kenapa perempuan tidak? Ini mirip dengan antum bilang, kenapa Allah ciptakan laki-laki sama perempuan saja, kenapa tidak ada jenis kelamin ketiga? Kenapa Allah buat mata 2, kenapa enggak 4 sekalian, 2 di belakang? Ya, kenapa hidung cuma 1, supaya gampang bernafas, buat 10 sekalian? Kan misal contoh, kenapa kaki cuma 2, kenapa kaki enggak 8 sekalian, bisa kencang larinya, misal. Atau kenapa ada siang malam, kenapa harus ada musim dingin, musim hujan, kenapa begini dan begitu, ini jadi macam-macam ini. Ya, itulah fungsinya keimanan. Iman itu akan membuat kita bisa menerima, kan gitu. Itu poin. Kemudian selanjutnya tadi masalah poligami ini nikahnya sama garis-garis cantik. Iya. Nikah itu definisinya ya jima, biologis. Menikah itu bahasa arti arti fikihnya adalah al-wato. Orang menikah itu untuk biologis, ya. Karena tujuan menikah adalah populasi manusia. Memang untuk itu. Jadi kalau orang menikah tidak bisa terjadi interaksi biologis, tidak usah menikah. Pernah ada laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan begini, ya Rasulullah, saya mau nikahi seorang wanita. Nasabnya oke, fisiknya oke, saya tertarik. Cuma mandul. Kata tidak bisa melahirkan, sudah terbukti. Kata Nabi SAW, jangan kau nikahi. Ternyata targetnya tidak tercapai untuk populasi manusia, gitu kan? Dia ulangi lagi 2 kali, 3 kali Nabi tetap larang. Suruh menikah dengan yang subur, gitu kan? Nah seperti itu, jadi ada tujuannya. Memang menikah itu biologis, tujuannya untuk itu. Jadi kalau terhalang biologis, maka nggak usah menikah. Kalau ada misalnya penanya ini, mungkin akhwat yang bertanya, kenapa orang yang mau poligami nggak nikahnya mau sama gadis atau janda yang cantik-cantik? Kenapa nggak sama nenek-nenek orang tua? Loh kalau nenek orang tua memang bisa biologis? Kan belum tentu bisa. Kan gitu. Kalau dikatakan Nabi SAW menikah sama orang tua, mana dalilnya? Coba datangkan dalilnya. Siapa istri Nabi orang tua? Khadijah waktu menikah dengan Nabi SAW umur 40 tahun. Ini yang dianggap istri Nabi yang paling berumur. Tapi 40 tahun di masa itu belum dianggap tua. Gitu kan? Karena memang mereka jauh dari bahan-bahan kimia dan segala macam. Terbukti Khadijah masih subur. Bisa hamil melahirkan 6 anak buat Nabi. Qasim, Abdullah, 2 laki-laki, walaupun meninggal masih bayi, masih kecil, terus 4 perempuan. Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Kan gitu. Setelah itu Nabi SAW menikah dengan janda, tapi Sofia, Juwairiyah, gitu kan. Ini semua orang-orang muda. Ummu Salamah pun mungkin dianggap yang paling tua di antara istri Nabi, bukan orang tua. Karena waktu Abu Salamah meninggal, Nabi SAW menikahi Ummu Salamah bukan karena umurnya. Kalau seandainya ada janda yang tua, butuh bantuan, mungkin dia bukan butuh suami. Mungkin dia butuh bantuan
makanan, tempat tinggal, kan bisa dibantu begitu. Bisa dibantu begitu. Nanti kalau dia nikah, harusnya nikah sama yang muda lalu dia nikah sama orang tua, dia nggak interaksi biologis. Ini ada hak syar'i yang tidak diberikan pada istrinya. Kan salah satu hak suami istri adalah memenuhi kebutuhan biologis. Itu tidak bisa terpenuhi. Belum lagi target pernikahan walaupun poligami sama dengan satu istri atau dua istri, targetnya sama, punya keturunan muslim. Generasi kan gitu. Kan tidak bisa dicapai kalau dari orang tua, kan begitu.